Halo sahabat Amri Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba mengangkat tema terkait dengan P3PD atau Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Bahasan kita akan mengacu pada pedoman umum P3PD yang dikeluarkan oleh Central Project Management Unit P3PD tahun 2023. Ada beberapa hal yang akan kita highlight dari pedoman umum ini. Yang pertama adalah terkait dengan kementerian dan lembaga mana saja yang menjadi pelaksana dari P3PD ini. Yang kedua akan kita lihat komponen apa saja yang menjadi komponen dari P3PD ini. Yang ketiga terkait dengan pembiayaan atau anggaran untuk pelaksanaan P3PD ini. Oke, kita mulai dari terkait dengan kementerian dan lembaga mana saja yang menjadi pelaksana dari program P3PD, ini dapat kita baca pada bab 2 gambaran umum P3PD. Di sini dijelaskan, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. P3PD dilaksanakan oleh 4 kementerian dan lembaga. Keempat kementerian tersebut adalah, yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, yang kedua adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendesa PDTT, yang ketiga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, yang keempat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kemen PPN Bappenas. Jadi ada 4 kementerian lembaga yang menjadi pelaksana P3PD, sahabat. Kemudian yang kedua, kita highlight terkait dengan komponen apa saja yang menjadi program P3PD ini. Pada bab 3 tentang komponen program disebutkan, P3PD akan memfokuskan kegiatan pada 3 komponen yang saling bersinergi, yaitu komponen 1, penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Komponen 2, kita lihat, mempromosikan pembangunan desa yang partisipatif. Oke sahabat, yang tadi yang komponen 1 itu dilaksanakan oleh Kemendagri, kemudian yang komponen 2 ini pelaksananya adalah Kementerian Desa PDTT. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah koordinasi pemantauan dan kebijakan nasional, yang pelaksananya adalah Kemenko PMK dan Bappenas. Jadi ada 3 komponen dengan 4 kementerian lembaga sebagai pelaksana. Nah, kemudian di dalam setiap komponen ini dibagi lagi menjadi beberapa subkomponen. Untuk komponen 1 dibagi menjadi 4 subkomponen dan komponen 2 dibagi menjadi 4 subkomponen juga. Kemudian kita lanjut highlight yang ketiga terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan P3PD. Nah, di sini di dalam bab 6 tentang pembiayaan disebutkan sumber dana yang pertama adalah dana rupiah murni. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping APBN atau APBD rupiah murni untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri. Nah, jadi pembiayaan utamanya kita akan lihat berasal dari dana pinjaman hibah luar negeri atau PHLN. Anggaran P3PD bersumber dari PHLN Bank Dunia sebesar 300 juta US dollar. Nah, jadi pada awalnya anggaran P3PD sebesar 300 juta US dollar ini sesuai dengan loan agreement yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2020 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Januari oleh Action Country Director sebagai perwakilan Bank Dunia. Nah, pada tanggal 8 Juli 2022 dilakukan penandatanganan amandemen loan agreement. Jadi, salah satu materinya adalah pengurangan. Ada pengurangan yang tadinya 300 juta US dollar berkurang 49 juta 980 ribu dolar Amerika. Jadi pinjaman menjadi sebesar
250 juta 20 ribu dolar Amerika. Jadi sebesar 250 juta 20 ribu dolar Amerika pinjaman untuk anggaran P3PD. Nah, kita dapat lihat pada tabel yang dipaparkan di sini, tabel besaran nilai proyek P3PD tahun 2020 sampai 2024 dalam US dollar per komponen. Komponen 1 tadi yang dilaksanakan oleh Kemendagri sebesar 159.590.000 US dollar. Jadi 159.590.000 dolar Amerika, atau kalau kita rupiahkan lebih kurangnya 2,45 triliun rupiah untuk pelaksanaan komponen 1 P3PD ini. Kemudian yang kedua, untuk komponen kedua sebesar 88 juta dolar Amerika. Jadi 88 juta dolar Amerika. Sekitar kalau kita rupiahkan hari ini sekitar 1,35 triliun rupiah untuk pembiayaan komponen 2. Kemudian untuk komponen 3 sebesar 2.430.000 dolar Amerika, atau mungkin sekitar 3,73 miliar rupiah. Jadi total anggaran biaya untuk pelaksanaan P3PD sebesar 250 juta 20 ribu dolar Amerika, sahabat. Ini berasal dari pinjaman Bank Dunia sebesar 250 juta 20 ribu dolar Amerika, sekitar 3,8 triliun lebih. Nah, mudah-mudahan akan menghasilkan sesuai dengan tujuan untuk penguatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa. Mudah-mudahan dengan 3 komponen, dengan 4 kementerian lembaga sebagai pelaksana, tujuan yang baik ini dapat tercapai. Dan dengan anggaran sebesar ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk desa seluruh Indonesia. Demikian bahasan singkat kita kali ini. Mohon maaf apabila kurang berkenan dan kurang lengkap, kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.